Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita mau belajar mengenai peramalan PUPT tanaman perkebunan. Kali ini kita akan belajar mengenai peramalan dengan Bapak siapa, Pak? Bibit Bako. Oke, terima kasih masih bersama saya PUPT Balai Besar Perkebunan dan Proteksi Tanaman Perkebunan dimanapun Anda berada. Kita mulai untuk melakukan model aplikasi atau model peramalan OPT perkebunan. Nah, ini cara mudah dan praktis di Excel ya Bapak Ibu sekalian yang ada dimanapun Anda berada yang bisa menyimak. Tapi jangan lupa nanti ya like dan subscribe yaitu ya biar kita bisa mengimprove video-video kami dari Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon. Jadi teman-teman, sebelum kita mulai melakukan peramalan OPT, langkah-langkah pertama yang harus kita siapkan adalah membuka komputer atau laptop. Jadi kita akan bekerja dengan menggunakan Excel, maka Excel kita harus perbaiki aplikasi datanya. Jadi di sini kita lihat kalau belum muncul data analisis, maka cara petunjuknya yaitu kita klik bagian pojok ini, ya kan? Ambil Excel option, kita klik. Nah, kemudian muncul add in. Add in ini kita klik. Oke. Nah, ini. Jadi teman-teman harus Excel-nya dioperasionalkan sampai muncul data analisis dulu ya, karena kita menggunakan data analisis. Kemudian kita klik yang analisis Toolpack dan analisis Toolpack with BA atau yang menggunakan kata-kata analis. Kita blok 2 ini, blok, kemudian kita group, kita muncul di sini yang 2 ini ya, kita centang analisis, kemudian kita oke. Nah ini seperti ini, kita yes, kita tunggu sampai dia muncul data analisis di layar Excel. Kalau sudah Bapak Ibu di layar Excel-nya udah muncul data analisis, berarti Excel-nya udah bisa digunakan. Maka langkah selanjutnya adalah menyusun data. Nah, ini yang paling urgent, paling penting lagi di antara paling penting, yaitu bagaimana menyusun data. Karena meramal sesuatu harus ada data. Semakin banyak data, informasi yang untuk meramal, maka semakin bagus. Balai Besar Ambon Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan adalah sebuah PT pusat di wilayah 10 provinsi Bapak Ibu kita, maka menyusun data 10 provinsi di masing-masing kabupaten. Saya ambil contoh, ini adalah tanaman kako, jenis OPT-nya adalah VSD, yang dianalisa adalah luas serangan. Jadi Bapak Ibu kita siapkan data 5 tahun terakhir. Ingat, 5 tahun terakhir dari tahun yang berjalan. Ini tahun 2020, maka saya ngambil data tahun 2019 karena yang terakhir menuju 2018, 17, 16 dan 2015. Karena kita model laporannya adalah triwulan 1, triwulan 2 dan 3, 4, kita gunakan, kita masukkan. Setelah kita melakukan penginputan data seperti ini, ingatkan ya, input data itu penting sehingga kita masukkan data-data ini sehingga hampir data di tiap-tiap triwulan terisi sesuai data real di lapangan. Bapak Ibu ya sekalian, Sobat Siben katanya dimanapun Anda berada, kita sudah melakukan ini karena ada berapa ini sampai Sulawesi, paling jauh yaitu Papua, sampai dengan paling jauh lagi adalah Sulawesi Tenggara. Itu ada. Langkah ketiga yaitu menghilangkan data yang ada angkanya 0 atau kosong. Caranya gini Bapak Ibu. Jadi data-data ini kita susun, ada 00 di banyak ini kita hapus. Sebelum kita hapus, kita tandai dulu ini. Saya jumlahkan, ada warna kuning-kuning ini. Oh sudah. Ada warna kuning-kuning ini, kita tandai. Kemudian kita hapus untuk memperkecil data atau
sebaran data yang ada nolnya atau kosong, kita hilangkan. Langkah selanjutnya adalah langkah keempat, yaitu menyusun data sesuai tujuan model ramalan. Tujuan kita adalah apakah triwulan 1 mempengaruhi terhadap triwulan 4, karena rekomendasi kita seperti itu. Maka yang kita gunakan adalah triwulan 1 dan triwulan 4. Jika triwulan 4 ada datanya, tinggal enak Bapak Ibu. Nah, pilihlah kita triwulan 1 dan 4. Tetapi jika tidak, maka ada caranya Bapak Ibu memunculkan data triwulan 4 dengan KLTS seperti ini. Rumusnya adalah triwulan 1 ditambah selisih triwulan 2 dikurangi triwulan 1, ditambah lagi triwulan 3 dikurangi triwulan 2. Itu adalah selisihnya, sehingga ditambahkan Bapak Ibu. Gampang kan? Nah, jika tidak ada triwulan 4, untuk antisipasinya seperti itu. Kemudian kita udah mengumpulkan seperti ini triwulan 1 dan triwulan 2. Kemudian kita copy langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya seperti ini, kita jejerkan. Makanya langkah kelima yaitu sortir data yang tidak diperlukan. Caranya kita udah menemukan triwulan 1 dan 4. Tiap-tiap tahun kita sortir. Saya blok warna kuning ini Bapak Ibu yang 00 itu artinya karena apa? Nanti triwulan 1 itu sebagai sumbu X dan triwulan 4 atau KLTS 4 itu sebagai sumbu Y. Maka di dalam mengenalkan analisa itu tidak boleh data X atau Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 atau X sama dengan 0. Tidak boleh. Maka harus dihilangkan data tersebut. Pasangan data tersebut harus dihilangkan. Contohnya seperti ini. Setelah kita membuang pasangan data, boleh dengan cara filter seperti ini. Kita blok, kita deretkan, kita klik filter, muncul. Kita pilih nolnya, kemudian 0 keluar, kita buang dengan cara klik kanan, delete row di bagian ininya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita muncul, kita deretkan. Inilah data sudah kita analisis. Kemudian kita menggunakan analisa, karena kita udah latihan tadi data analisis, kita ambil yang regresi, muncul seperti ini Bapak Ibu. Data analisis kita pilih regression, terus oke. Kemudian muncul dialog seperti ini. Input Y, input X sesuai dengan yang kita tandai seperti ini. Nah, jika data X dan Y dirasa tidak normal, maka kita bisa melakukan langkah transformasi data. Tapi data X dan Y jika itu sudah normal, kita nggak perlu melakukan transportasi data Bapak Ibu. Nah, cara transportasi data itu macam-macam. Nah, salah satunya saya contohkan paling mudah yaitu log X plus 1. Itu transportasi paling mudah, gampang. Caranya nanti kita bagikan Excel ini ke Bapak Ibu di YouTube atau di mana, nanti bisa buat contoh. Kemudian kita analisis data, munculnya seperti ini, kita ikut. Klik residual dengan centang residual dan standar residual. Kemudian kamu mau menampilkan hasil dialog ini, hasil outputnya atau summary output atau kesimpulan, makanya klik di depan ini, klik di sini, sehingga datanya akan tampil seperti ini hasil analisis. Kita cek kenormalan. Cek kenormalan dengan cara yaitu data normal itu berada di rank antara min 0,5 sampai 0,5. Itu normal yang kita gunakan ramalan di sini. Apabila data tidak normal dilakukan transformasi data di langkah ke-7 nanti. Nah, kita cek normal. Caranya gimana Bapak Ibu? Di normal itu ada di residual. Kita klik residual, kemudian kita bagian paling bawah ini ujung, kita klik. Dengan cara ini formula sudah saya tampilkan di layar, sama dengan klik SQ, muncullah. Karena data kita 0,336 sehingga sebaran data di antara ini min 0,5 sampai 0,5. Jadi data ini adalah data normal. Langkah selanjutnya adalah evaluasi data. Evaluasi data dengan cara seperti ini. Kita ambil absolutnya. Absolut di sini namanya evaluasi data seperti ini. Kemudian absolut ini adalah jika data standar residual atau residual itu min, maka di absolutnya harus plus. Ini absolut. Tidak bisa diganggu berubah. Tapi plus tetap jadi plus. Caranya adalah klik sama dengan ini, kemudian tulis ketik ABS, baru blok datanya. Muncul absolut. Nah, jika min ya plus, tapi plus tetap plus gitu. Setelah itu kita melakukan pengolahan data lagi atau
kita data yang melenceng, kata yang outlier, kita sesuaikan dengan basic ilmunya seperti ini, yaitu data di antara ini ranknya. Bisa gunakan Bapak Ibu kalau membuang data yang lebih besar atau lebih kecil, lebih besar 1,28 boleh, 16,45 boleh, 1,9. Saya menggunakan 1,96 karena tengah-tengah Bapak Ibu. Tingkat kepercayaan adalah 0,95. Ini saya ambil 1,9, saya tulis seperti ini. Contoh formulanya seperti ini. Hingga data lebih dari 1,96 nanti kita buang atau outlier. Kemudian saya sudah menemukan, kemudian ini sudah saya tampilkan copy paste-nya seperti ini, sudah saya buang outliernya ini. Kemudian kita langkah 10 yaitu analisa sebaran data lagi. Artinya cara menganalisis sama antara langkah ke-6 atau langkah ke-7 tadi. Sama caranya. Klik data analisis, keluar dialognya, kita masukkan ini summary output-nya atau keluaran output seperti ini. Kemudian saya cek data lagi, apakah data ini normal, karena 0,136 itu normal karena di bawah 0,5, sehingga saya nyatakan bahwa data saya ini adalah normal, sehingga saya gunakan summary outputnya ini, saya copy, saya pindahkan karena ini sudah normal. Tahap terakhir adalah membuat aplikasi ramalan. Dari mana summary output ini? Yang terakhir saya blok kuning ini R square-nya 0,8, artinya sudah memenuhi syarat lebih dari 0,5. Kemudian signifikan F atau F tabel atau F ditung itu adalah kurang dari 0,05. Ini E itu tandanya adalah minus. Nah, 10 pangkat 7. Nah, min 7 artinya. Kemudian saya blok ini adalah yang atas ini intercept. Ini kan ada X variable intercept. Intercept ini nanti digunakan sebagai sebagai A, yang di bawah X variable ini ada sebagai B. Karena model ramalan nanti adalah Y sama dengan A plus BX. Ya kan Bapak Ibu ingat, Y sama dengan A plus BX. Di sini ada tiga kemungkinan model ramalan, yaitu ramalan regresi rata, regresi minimum, dan regresi maksimum. Artinya kita meramal ratanya segini, maksimalnya segini, dan minimumnya segini. Sehingga nanti kejadian fakta yang kita ramal itu berapa, apakah di minimal, rata, atau maksimum. Maksimum menggunakan upper, kalau minimal menggunakan lower. Ini sudah blok ini, kita masukkan seperti ini kabupaten kita masukkan sesuai dengan apa yang kita ramalkan. TB1 kita isi sebagai real di lapangan, data apa, kemudian kita transformasi data dengan metode sama dengan log data plus 1. Kemudian ini masukkan rumus ini, ya rumus ini ini sama, masukkan sama dengan ini 10, ini kan unlock seperti ini. Ketika Bapak Ibu coba, muncul angkanya gitu. Umpamanya Kabupaten Leksula, ya tah. Nah, data di lapangannya berapa? Kita ketik umpamanya 4 hektar. Nanti otomatis Bapak Ibu muncul sini, ya tah. Apalagi kita Kabupaten Waheru gitu kan. Nah, itu kita munculkan umpamanya ini luas serangan 2-3 hektar. Kita muncul, kita blok ini caranya, kita geret ke bawah, ting, muncul. Inilah luas serangan yang estimasi. Demikian yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu sekalian yang ada di sana. Jika kalau ada pertanyaan nanti komen di kolom komen, ya toh. Nah, nanti kita pertanyaan-pertanyaan apa di bagian langkah keberapa yang membuat Bapak Ibu kesulitan, kita bisa sharing, kita bisa ngasih solusinya. Dan nanti kalau mau butuh data ini sebagai contoh di lokasi wilayah kerja Bapak Ibu sekalian, kalau lokasinya Bapak Ibu di kabupaten, datanya harus kecamatan. Kalau wilayahnya kecamatan, datanya di desa. Itu membuat Bapak Ibu akan memilih. Kunci dari sini adalah siapkan data yang baik, minimal 5 tahun terakhir dari tahun yang terakhir. Kemudian saran saya adalah lakukan terus sampai menemukan kesalahan. Karena kalau sudah menemukan kesalahan, Bapak Ibu akan mencari jawaban.
kalau sekali latihan kok langsung benar, nanti Bapak Ibu nggak akan menemukan sebuah kesalahan. Kalau ketemukan kesalahan atau kesulitan atau error, nanti Bapak Ibu akan mencoba untuk mencari kebenaran itu. Itu paling penting. Karena pelatihan atau seperti ini itu adalah kuncinya selalu mencoba dan mencoba. Nanti kita bagikan ya Excel-nya sehingga Bapak Ibu bisa mencoba di rumah masing-masing. Nah, sekarang gampang lah zaman-zaman sini. Jadi Balai Besar Ambon ini memberikan sebuah training of trainer. Nah, itu bahasanya sekarang itu lewat YouTube kami, makanya seringlah like dan subscribe YouTube Balai Besar Pemberdayaan dan Proteksi Tanaman Perkebunan Ambon, atau like atau subscribe dari YouTuber kami yaitu Bapak Andi. Nanti komunikasi lewat WA, nomor telepon akan kita sampaikan, sehingga nanti minta data kita kirim WA bisa. Sehingga di situ langkah-langkah yang belum paham kita akan jelaskan. Boleh telepon langsung, boleh datang ke Balai Besar Ambon. Alamatnya cukup mudah, kalau di wilayah Ambon ini berarti Jalan Pertanian Paso. Jadi Jalan Besar itu Water Mangun Sidi, itu ada BPS masuk, itu Jalan Pertanian. Cari yang Balai Besar Pembinaan dan Perkebunan Ambon, Kementerian Pertanian, Direktorat Jenderal Perkebunan. Di situ temui, boleh saya, boleh teman-teman di sini. Nah, di bidang proteksi lantai 1. Tapi ingatkan ya, like and subscribe. Itu yang paling penting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Bibit Bako.